Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Muslim dan ikhwah sekalian jamaah di Masjid Al-Hasanah hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepadanya dan tidak henti-hentinya menyanjungnya karena limpahan kebaikan, nikmat, rahmat yang selalu diberikannya kepada kita, yang sementara kita senantiasa membalasnya dengan kurang dalam menunaikan ketaatan dan kesyukuran kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan kita diberi hidayah untuk mengenal agamanya, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, yang sungguh ini merupakan keberuntungan bagi seorang muslim dalam kehidupannya di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bertemu di siang hari ini dalam suasana keimanan, dalam suasana semangat untuk mempelajari petunjuknya, dalam suasana semangat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang ini tentu merupakan sifatnya orang-orang yang beriman, sebagaimana juga kesediaan antum untuk mendengarkan ceramah atau nasihat yang kita sama-sama membutuhkannya. Ini adalah bentuk tawadhu atau kerendahan diri antum terhadap ana, yang tentu apa yang akan ana sampaikan nanti tidak lebih dari apa yang telah antum dengarkan dari para ustadz al-afadhil, para ustadz yang mulia yang mendakwakan manhaj salaf di kota Yogyakarta ini ataupun di luar Yogyakarta. Maka apa yang antum akan dapatkan hanyalah sebagai pengulangan dan untuk murajaah dalam rangka mengulang-ulangi ilmu. Dan kita ketahui bersama, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu adalah dengan diulang-ulang, dikaji kembali, yang ini akan menjadi sebab untuk menetapnya ilmu itu dalam diri kita. Ma'asyiral ikhwah fiddin, ikhwah wa akhwat fiddin azakumullah. Kita akan mengkaji tema yang berjudul sebelum pernikahan apa yang perlu kupersiapkan, gitu ya? Yeah. Saya tidak mengetahui siapa yang milih tema ini, tapi jelas di sini banyak kepentingan. Artinya kepentingan yang baik. Alhamdulillah. Persiapan menjelang pernikahan, saya rasa dan saya yakin antum-antum sudah punya pengetahuan yang lebih dari cukup untuk permasalahan seperti ini, khususnya para pemuda. Bahkan yang sudah tidak pemuda lagi. Setiap kita sering mendengarkan, membaca
dan mengkaji pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan persiapan pernikahan, apa yang harus kita lakukan, adab-adabnya, hak-hak suami dan istri, bagaimana nanti kalau sudah punya anak, bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita mengusahakan rumah tangga kita supaya tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan ini sering diulang-ulang dalam kajian, ketenangan, saling cinta dan rahmat, supaya rumah tangga kita benar-benar menjadi sorga, bukan jadi tempat perkelahian, bukan menjadi ring tinju, bukan menjadi tempat yang justru setelah menikah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya keinginan seperti itu, wajar, ya kan? Siapa yang ingin menderita dalam hidupnya? Yang kemudian orang-orang yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu punya kebahagiaan yang tidak akan hilang kemanapun mereka pergi. Punya kebahagiaan yang ketika kebahagiaan manusia hilang, maka kebahagiaan itu selalu ada dan menetap pada diri mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau di penjara, yang dengan penjara ini diinginkan oleh para penentang dakwah sunnah untuk membuat hidup beliau menderita, tapi justru pada waktu itu beliau mengatakan, ma yasna'u bi a'da'i ana jannati wa sa'adati fi qalbi. Apa yang ingin diperbuat oleh musuh-musuhku kepadaku, sorgaku dan kebahagiaan itu ada dalam hatiku, tidak akan pernah lepas dariku dimanapun aku berada. Ini sumber kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang beriman dengannya, sehingga apapun yang dialaminya, dimanapun dia berada dan dalam keadaan apapun dia akan selalu berbahagia. Hidupnya akan selalu tenang. Hidupnya akan selalu dalam kedamaian. Karena inilah kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan dalam jiwa manusia, yang kita ketahui bersama Rasulullah SAW mengisyaratkannya dalam hadis yang kita kenal riwayat Bukhari Muslim, ala innamal gina nafs, ketahuilah kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati adalah kekayaan dalam jiwa, kebahagiaan dalam hati manusia. Inilah yang akan menyertai manusia dalam semua keadaan dan perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, ketika kita membahas masalah apa saja, kita perlu merenungkan bahwa masing-masing manusia punya target yang dikejar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan al-anwa'us sa'adat allati yu'thiruhan nufus. Jenis-jenis kebahagiaan yang dikejar oleh manusia itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, as-sa'adatul kharijiyah, kebahagiaan di luar dirinya. Kebahagiaan atau keindahan di luar dirinya. Inilah kebahagiaannya orang yang merasa bahagia, yang merasa mulia dengan harta atau kedudukan dunia. Bangga dia dengan harta, bangga dengan kedudukan dunianya, yang nanti kalau kita bahas secara terperinci, hakikatnya ini bukan kebahagiaan, ini adalah penderitaan yang sejati justru. Sebagian orang menganggapnya itu kebahagiaan. Taruhlah kita katakan ini kebahagiaan atau keindahan. Tapi ini adalah kebahagiaan yang di luar dari diri manusia, sangat jauh dari dirinya, tidak nempel di dirinya, tidak melekat pada dirinya. Makanya perumpamaan dari sebagian para ulama tentang kebahagiaan ini adalah persis seperti seorang anak kecil diberikan mainan pinjaman. Mainan pinjaman, dia keliling-keliling ke teman-temannya, merasa bahagia dengan mainan tersebut. Ketika dikembalikan atau diambil kembali mainan tersebut, apa yang terjadi? Hilang kebahagiaannya. Ini kebahagiaan dengan harta dan kedudukan, sebentar akan berakhir. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah membawakan sebuah kisah yang terjadi pada salah seorang ulama. Mungkin antum pernah dengar kisah ini.
ketika ulama ini berlayar mengendarai sebuah kapal, yang bersama ulama ini ada sekelompok saudagar kaya yang membawa barang-barang untuk dijual ke negeri seberang. Yang biasanya mereka dengan merasa bangga dengan harta-harta yang mereka bawa untuk dibawa ke negeri tersebut. Ringkasnya, di tengah perjalanan kapalnya tenggelam. Dan Allah menakdirkan mereka semua selamat sampai ke negeri seberang. Biasanya orang-orang yang di negeri seberang itu sudah menunggu kedatangan kapal ini dengan jadwal tersebut, jadwal yang tertentu, untuk menyambut para saudagar ini. Karena mereka akan dimuliakan. Masalahnya mereka bawa harta, bawa dagangan, bawa sesuatu yang mereka jadikan kebanggaan. Tapi kali itu karena yang muncul cuma mereka dengan pakaian yang basah, sudah gak ada harta sama sekali. Apa yang terjadi? Mereka tidak digubris dan tidak ditoleh sedikit pun. Hilang kemuliaannya dengan hilang apa? Hilang hartanya. Nah, ulama ini juga selamat. Ulama ini juga selamat. Kemudian disambut oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai orang yang berilmu, diberikan pelayanan yang pemuliaan kepada dirinya, disambut dan diberikan pelayanan yang sangat istimewa. Sementara para saudagar ini yang biasanya dimuliakan, karena hilang sandaran kemuliaan mereka, akhirnya tidak diperdulikan oleh orang-orang tersebut. Akhirnya setelah para ulama ini mendapatkan pemuliaan, diminta untuk mengajar mereka, untuk membimbing mereka dalam kebaikan. Intinya setelah para saudagar ini ingin pulang, dia berpesan kepada mereka. Pesannya seperti ini. Idza takhadtum mata'an fattakhidhu mata'an la yanghariku walau ghuriqatis safina. Lain waktu, kalau kalian ingin mengambil perhiasan, ingin mencari kebahagiaan dan keindahan, carilah keindahan yang tidak akan tenggelam meskipun kapal tenggelam. Meskipun rumah terbakar, tidak akan hilang dia. Ittakhidul ilma mata'an. Jadikanlah ilmu sebagai perhiasanmu. Ittakhidul ilma tijaratan. Jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Ini hakikat kebahagiaan yang kita bisa rasakan. Orang-orang yang seperti ini keadaannya, meskipun pada hakikatnya dia menderita, kalaupun kita katakan ini adalah keindahan, maka adalah keindahan yang semu yang akan hilang seiring dengan hilangnya kebanggaan tersebut. Yang kedua, keindahan atau kebahagiaan yang ada pada fisik manusia. Ini pun sebagian orang mengutamakannya. Mengurus penampilannya, kulitnya, postur tubuhnya, memperhatikan keindahan rupanya, pokoknya yang ada pada fisiknya. Ini lebih mendingan daripada yang pertama karena menempel pada diri manusia. Masih ada dalam diri manusia, masih mendingan, dekat dengan diri manusia. Tetapi ini juga bukan merupakan kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Manusia itu dikatakan manusia dengan jiwanya, dengan ruhnya. Buktinya, orang yang setampan apapun, secantik apapun, sebagus apapun bodinya atau fisiknya, postur tubuhnya, kalau nyawanya telah hilang, jiwanya telah tiada, apa yang terjadi pada dirinya? Apakah ada orang yang memuliakannya? Ada orang yang berani untuk dekat dengannya? Satu malam saya tidur dengan dia kalau sudah jadi mayat. Tidak ada. Tidak ada orang yang mau dekat, tidak ada orang yang mau bersamanya, karena harus segera dimandikan dan dikuburkan. Bagaimanapun indahnya fisiknya. Tidak ada yang mengatakan, eman orang ini tampan banget, masa kita tanam? Tidak ada, semuanya sudah mati. Ini nasibnya orang yang merasa bahagia dengan fisiknya. Bagaimanapun indahnya, tetap hakikatnya diri manusia itu adalah pada jiwa dan ruhnya. Seorang penyair mengatakan, ayyuhal khadimu lil jasadi kam tasqa li khidmati jasadika fa anta bi ruhika la bi jasadika insanu. Wahai orang yang sibuk mengurus fisiknya, betapa banyak kepayahan yang kamu curahkan untuk mengurusi fisikmu, padahal kamu disebut manusia adalah dengan jiwamu, bukan dengan badanmu semata-mata. Ini kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga, kita sudah ketahui, kebahagiaan dengan hati manusia, dengan jiwa manusia. Inilah kebahagiaan yang selalu menyertai semua perjalanan manusia di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat nanti.
Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kalau sudah kita ketahui kebahagiaan yang sejati itu apa, maka tidak mungkin kalau dalam setiap urusan kita tidak membawa atau mengusahakan kebahagiaan ini dalam diri kita, kita akan rasakan bahagia. Tidak terkecuali dalam yang namanya persiapan menjelang pernikahan. Persiapan menjelang pernikahan. Semua orang ketika akan menikah atau mempersiapkan pernikahan, yang selalu diingat dalam dirinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah apa? Allah menciptakan untuk kalian dari jenismu sendiri, dari diri manusia, istri-istrimu, untuk kamu merasa tentram kepadanya, tenang kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddah, rasa cinta dan rahmat, kasih sayang. Ini semua yang kita bayangkan. Wah, sebentar lagi saya akan menikah, dalam rumah tangga saya akan merasakan ketenangan, saya akan merasakan kasih sayang. Ketika saya sibuk di luar dengan berbagai macam urusan, pulang ke rumah hatiku langsung sejuk. Ketika saya sibuk bekerja di luar, menyelesaikan berbagai macam urusan, pulang ke rumah langsung mendapatkan senyum yang menenangkan. Iya kan? Ini bayangan kita semua dan ini wajar. Manusia mengangankan kebahagiaan untuk dirinya. Tapi ternyata setelah menikah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita tidak perlu menutupi. Pada kenyataannya, alhamdulillah ada yang merasakannya, ada yang mendapatkannya, akan tetapi tidak sedikit juga yang merasakan sebaliknya. Setelah pulang di rumah, dia sumpek di luar rumah, maka pulang semakin sumpek juga pikirannya. Siapa yang salah? Kalau ditelusuri dua-duanya baik. Artinya waktu ngaji sama-sama baik, sama-sama persiapannya bagus, sama-sama misalnya orang Jogja kalem-kalem ya. Tapi setelah jadi menikah, subhanallah, semua jadi apa? Orang Arab Badui semua. Semua jadi berani, semua jadi seolah hilang apa yang telah dipelajarinya. Allahul musta'an. Jadi ini ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Makanya sebagian dari para ustadz ketika saya berdiskusi sama mereka, beliau kalau diminta untuk nasihat tentang masalah pernikahan, dan ini adalah satu sudut pandang yang sangat baik, beliau cenderung mengatakan kalau masalah ada pernikahan saya rasa sudah kita pelajari dan banyak ustadz yang menjelaskannya, dan ini juga penting. Tetapi terkadang kita lupa satu poin penting dalam pernikahan, yang itu justru merupakan sebab utama pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bahagia. Sekarang kebahagiaan di tangan siapa? Kebaikan di tangan siapa? Di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Itu doanya Nabi SAW di antara dua iftitah dalam hadis yang sahih. Ya Allah, kebaikan itu semuanya ada di tanganmu dan keburukan tidak ada pada dirimu. Nah, kita lupa untuk bersandar kepada Allah. Kita lupa untuk memperbaiki ketergantungan kita kepadanya, padahal dia adalah pemilik segala kebaikan. Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan seperti ini: ta'ammaltu khisalal khair fa idzal khairu katsir. Aku pernah mengamati sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kemuliaan. Aku dapati sifat kemuliaan itu banyak, iya kan? Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Kita berpikir diri kita lemah, nafsu kita kuat. Kita berbuat pun belum tentu sempurna. Bagaimana caranya saya bisa memiliki kebaikan tersebut? Tetapi orang yang beriman tahu kebaikan itu di tangan Allah. Berarti untuk memilikinya adalah banyak meminta, memohon dan bergantung kepada yang memilikinya. Kata beliau, fa'idzan ad-du'a'u huwa jima'ul khair. Kalau begitu berdoa kepada Allah adalah penghimpun segala kebaikan. Subhanallah, ini ajaran yang mulia.
mengajarkan kita untuk tergantung kepada Allah dalam meraih segala kebaikan yang kita inginkan dalam kehidupan. Dan ini banyak kita lupakan, apalagi kita hidup di zaman modern yang banyak manusia tergantung dengan materi. Kita sering lupa bahwa kebutuhan kita itu banyak, kemaslahatan hidup yang kita inginkan dari berbagai segi kehidupan itu bermacam-macam. Sementara diri kita lemah, tapi kita justru lebih bergantung kepada benda. Padahal kita belajar, kita baca Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bersandar sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Kita semua belajar tawakal. Sampai-sampai sebagian orang menyangka kalau kita bahas masalah tawakal diprotes. Ustadz, kita kan juga harus melakukan sebab. Subhanallah, ini kebodohan. Apakah tawakal itu bukan sebab? Ada sebagian orang menyangka sebab itu cuma sebab yang zahir, berbuat, bekerja, berusaha dengan badan. Dia lupa ada sebab yang lebih utama, yaitu bersandar kepada Allah dengan hati. Bahkan ini yang lebih menentukan dibandingkan dengan sebab zahir. Kata sebagian dari para ulama, menunjukkan rasa butuh saja itu sudah merupakan sebab. Menunjukkan rasa butuh kepada Allah, rasa tergantung kepada Allah, itu sudah menunjukkan sebab. Dan antum ketahui apa akibat dari kita terlalu bersandar kepada materi? Bisa antum buktikan dalam diri-diri kita semua. Kalau ada di antara kita yang sakit, apalagi sakit keras, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Apa obatnya? Telepon teman yang ahli kesehatan, telepon dokter, atau cari dokter spesialis, iya kan? Jarang di antara kita berpikir, saya coba minta tolong dulu kepada yang menciptakan obat dan menciptakan dokter. Kelemahan kita. Kita lupa, boleh kita berobat, boleh kita datang kepada dokter spesialis, tidak ada yang melarang. Tapi kalau hati kita di luarnya apa ini terlebih dahulu kembali ke sana, bersandar kepada makhluk tersebut, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari kita. Bagaimana kita akan sembuh? Atau bagaimana kalaupun kita sembuh, kita akan mendapatkan kebaikan dari kesembuhan atau penyakit yang menimpa kita tersebut. Nah, inilah yang menjadi kendala pada sebagian kita, yakni kurang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak terlena untuk tergantung kepada makhluk. Baru setelah kita butuh, kita baru berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya. Maka bagaimana orang yang seperti ini akan ditolongnya? Kita ingat Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, sebelum datang ujian-ujian atau sebelum datang waktu-waktu sempit. Kenalilah Allah agar Allah mengenalimu, menolongmu waktu kamu dalam keadaan susah. Ayyuhal ikhwatu fillah, ini nasihat untuk kita semua. Rumah tangga, memasuki pernikahan itu berarti kita menaiki satu jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan. Jangan dikira gampang. Kita menundukkan diri sendiri saja sulit, iya kan? Nafsu kita. Kenapa kita dalam khutbatul hajah kita berdoa, kita mengucapkan ucapannya Nabi SAW, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Keburukan diri-diri kita. Kita berlindung kepada Allah untuk diri kita sendiri, keburukannya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Nah, untuk diri kita sendiri saya sudah tidak beres kita urus. Sulit untuk kita arahkan. Nafsu kita sulit untuk kita tundukkan. Nah, bagaimana kita harus menghadapi kenyataan, menjadi penanggung jawab, mendidik istri kita, atau orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pendamping kita dalam rumah tangga nantinya, belum lagi kalau sudah punya anak-anak. Bagaimana ayyuhal ikhwatu fillah? Ini kan menunjukkan kita akan memasuki tahapan kehidupan yang di situ ujian lebih banyak. Berarti persiapan takwa justru harus lebih kuat lagi. Ini bukannya untuk kita menakut-nakuti, tidak. Akan tetapi ini adalah pernyataan yang harus kita sampaikan kepada mereka-mereka yang mempersiapkan dirinya untuk meniti tangga tersebut,
bahwa ketika mereka memasuki rumah tangga, mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi ujian yang lebih banyak. Disitulah akan dilihat manfaat ilmu yang dipelajarinya selama ini. Disitulah akan dilihat persiapannya memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah menolongnya ketika dia menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Disitulah yang dilihat bagaimana manfaat ilmu yang dipelajarinya sehingga dia mudah untuk menasihati istrinya ketika dia membutuhkan untuk menasihatinya. Ini keadaan yang harus kita pertimbangkan ayyuhal ikhwatu fillah. Dan di sini juga perlu diingatkan, kebanyakan kita karena selama belajar, selama talabul ilmi, terbiasa untuk tidak berjuang menundukkan hawa nafsu karena Allah, sehingga ketika dituntut untuk menundukkan hawa nafsu, kita sulit untuk melakukannya. Bagaimana itu bentuknya? Dalam setiap keadaan kita selalu membayangkan yang indah-indah, padahal sudah kita ketahui konsekuensinya keimanan itu mesti ada ujian, mesti ada cobaan, mesti ada perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan sebagian manusia yang mereka itu menjadikan agama sebagai sarana untuk memuaskan hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Maksudnya apa? Dia tidak masuk Islam bukan dengan keyakinan. Dia ingin mencari sesuatu yang kira-kira bisa memuaskan keinginannya dalam Islam. Makanya dikatakan dia tidak masuk dengan sepenuhnya, berdiri di tepi. Fa in asabahu khairun, kalau dia mendapati ada keuntungan yang bisa didapatkannya dalam Islam, dia pun mengikutinya. Tapi kalau dia mendapati ujian, mendapati fitnah, mendapati sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, apa yang dikatakannya? Inqalaba ala wajhi, dia pun berpaling, meninggalkan Islam. Khasira dunya wal akhirata, inilah orang yang rugi di dunia dan di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Itulah kerugian yang nyata. Sebagian kita selalu tidak sadar, karena terbiasa kita memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan, sehingga dalam setiap langkah yang kita lakukan, pertimbangan kita yang pertama adalah nafsu. Memang nafsu dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita ikutkan keinginannya dalam perkara-perkara yang halal. Tetapi perlu kita ingat, nafsu itu perlu cara untuk meluruskannya, karena dia asalnya memiliki sifat ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Maka tidak mudah untuk kita katakan misalnya dalam perkara-perkara yang mubah, makan, tidur niatnya karena Allah, ini tidak semudah itu. Kalau nafsu dari awal tidak terbiasa kita tundukkan untuk tujuan yang baik, maka nanti ketika kita butuhkan akan sulit untuk kita tundukkan. Termasuk dalam hal pernikahan. Di sini peran dari hawa nafsu sangat besar. Kepentingan-kepentingan manusia untuk sekedar memuaskan keinginannya juga sangat besar dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan. Makanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepadanya, berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan rumah tangga yang ingin kita bina benar-benar dibangun di atas ketakwaan, supaya bermanfaat untuk diri kita nanti dan menjadi sebab kekalnya cinta kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah perjuangan, ini adalah persiapan yang harus lebih ditekankan dibandingkan persiapan-persiapan yang lainnya. Sekarang kita saksikan di kebanyakan rumah tangga, sampai pun itu di sebagian orang-orang yang sudah mengikuti kajian, setelah dia mengikuti pengajian, banyak terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya
yang ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana kualitas ilmu yang dipelajarinya sebelum menikah. Mulai berkurang dalam menghadiri majelis ilmu. Padahal hakikatnya orang menikah kan saya sudah katakan tadi, ujiannya lebih besar, tanggung jawabnya lebih tinggi. Harusnya dia lebih butuh kepada ilmu. Alasannya banyak kesibukan. Padahal kesibukannya bukan menjadi alasan. Kesibukannya apa ini? Kalau dia niatkan untuk mentaati Allah, maka dia dapat keutamaan. Ibadah, dia mengurusi anaknya tidak sia-sia, dia melayani suaminya, menyiapkan makan, bukan pekerjaan sia-sia. Ini adalah ibadah yang harusnya bukan menjadi alasan bagi dirinya. Lebih banyak dia butuhkan ilmu untuk menghadapi berbagai macam cobaan, dan lebih-lebih lagi dia lebih banyak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diantara sebabnya didapatkan melalui thalabul ilmi, memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul dalam pernikahan itu masalah-masalah yang tidak sesuai dengan keinginannya, banyak yang seperti tadi, berpaling atau menuduh. Dia mengatakan, ternyata kamu tidak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Padahal dia juga tidak seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi saling menuduh. Kalau sudah bertengkar, akhirnya masing-masing, Rasulullah seperti ini sifatnya, Aisyah juga seperti ini. Tidak ketemu dua-duanya. Karena apa? Masing-masing menginginkan sekedar dipuaskan keinginannya. Kalau dia dapati misalnya suaminya kecukupan, suaminya sesuai dengan keinginannya, jadi dia sudah sebelum menikah dia sudah targetkan, suami saya nanti penghasilannya cukup, kendaraannya nyaman, pergi pengajian enak. Subhanallah, seperti ini yang diinginkannya. Dia tidak sadar bahwa di situ hawa nafsunya bermain. Demikian pula sang suami. Istri saya nanti kalau tersenyum hilang semua gambaran-gambaran artis yang saya pernah lihat. Istri saya kalau tersenyum, pokoknya semua yang di luar ini bagus keinginannya, tapi dia tidak sadar bahwasanya dunia ini bagaimanapun indahnya tidak akan dijadikan sebagai tempat yang keindahan yang 100%. Itu tempatnya di sorga, bukan di dunia. Iya kan? Tempat keindahan yang sesungguhnya adalah di sorga. Dijadikan dunia itu tempat yang penuh dengan ujian. Kalaupun ada kebaikannya, kebaikan tidak akan murni, karena dengan ini kalau misalnya dunia itu keindahannya sempurna, orang-orang yang beriman tidak akan merindukan surga. Khawatir mereka nanti akan terus ingin menetap di dunia. Jadi ini yang terjadi. Makanya kita dapati beberapa di antara ikhwan kita ketika dia mendapati di awal-awal pernikahannya istrinya masih taat kepadanya atau suaminya masih mapan, dia taat, mengikuti perintahnya dan berjalan karena masih sesuai dengan keinginannya. Ketika sudah mulai ada cobaan, mulai punya anak, mulai diguncang mungkin dengan penghasilan yang berkurang, karena kita ketahui bersama mestinya setelah dia belajar, setelah dia mengetahui agama kan, dia akan semakin berhati-hati mau mencari penghasilan yang halal. Otomatis dengan itu, apalagi dia harus thalabul ilmi, dia mencari kebahagiaan yang hakiki, dia harus mengorbankan sebagian dari keinginan dunianya. Otomatis seperti itu, kata para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, la yasluhu thalabul ilmi illa limuflis. Tidak pantas untuk menjadi penuntut ilmu yang sejati kecuali orang yang bangkrut usahanya. Tidak akan mungkin bisa sukses dua-duanya, karena kalau dia ingin sukses dunia, ilmu ditinggalkan, maka mau tidak mau dia akan mencurahkan waktunya lebih besar untuk kebaikan agamanya, dan untuk urusan dunianya otomatis akan berkurang dari yang didapatkan oleh orang-orang yang fokus 100% kepada urusan dunia. Ketika mulai ada cobaan, kelihatan bahwa selama ini yang diinginkan adalah pemuasan hawa nafsunya. Padahal pertanyaannya, seorang perempuan diwajibkan untuk berbakti kepada suaminya. Suami juga diwajibkan untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Apakah kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dengan ketentuan kalau pihak yang kita wajib untuk berbuat baik kepadanya juga berbuat baik kepada kita? Jawabannya tidak. Kalau hanya sekedar taatnya seorang istri kepada suami yang suaminya mengalah, suaminya mencukupi kebutuhannya,
bisa terpenuhi segala yang diinginkannya. Tidak perlu orang ngaji, orang awam sekalipun juga bisa melakukannya. Bahkan orang kafir, iya kan? Orang kafir sekalipun. Saya pernah mendengarkan satu kisah, satu cerita dari seorang saudara anak yang juga ngaji. Dia ceritakan salah seorang temannya yang istri ini sangat luar biasa dalam melayani suaminya. Bayangkan ketika menyajikan hidangan, setiap saat itu harus segar. Jadi kalau masaknya siang itu harus diganti. Jadi harus sedikit masaknya, nanti malam ganti lagi. Menunya ganti, masakannya juga ganti. Luar biasa. Suaminya datang pakaian dibukakan, kemudian sepatunya. Pokoknya dengan pelayan yang luar biasa. Dan pernah disaksikan oleh sebagian mereka ketika sedang bertamu, kemudian suaminya datang, langsung dia kelihatan sibuk untuk melayaninya. Ketika mendengar ini, saya cuma ingin bertanya satu kepada saudara saya. Saya katakan, bagaimana suaminya? Suaminya orang kaya, kendaraannya bagus? Iya katanya. Iya, saya bilang pantas kalau seperti itu. Kalau seandainya dia bisa berbuat seperti ini dalam kondisi suaminya pas-pasan, ini yang luar biasa. Karena dia bisa taat kepada suaminya benar-benar karena Allah, bukan karena kepentingan hawa nafsunya. Tapi manusia kalau terpenuhi hawa nafsunya, dia bisa melaksanakan satu ketaatan, maka ini wajar. Ini wajar. Ini adalah perkara yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Makanya kita tahu dalam Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala waktu menyebutkan ciri-cirinya orang yang bertakwa justru dicontohkan dengan sifat yang mungkin kita anggap sifat yang biasa. Misalnya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Sederhana, apa sih keistimewaannya orang yang berinfak? Kalau kita perhatikan orang yang berinfak dalam keadaan lapang, ini gampang. Maksudnya uangnya 100 juta, mengeluarkan 1 juta tidak ada artinya. Tidak berat dirinya. Tapi kalau dia sendiri butuh kepada uang tersebut, uangnya cuma 2 juta, dia harus berbagi dengan saudaranya mengeluarkan 1 juta. Bagaimana tarikan dari hawa nafsunya? Inilah takwa yang sesungguhnya. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan kemarahannya ketika dia mampu melampiaskannya. Ini luar biasa. Menahan kemarahan ketika kita mampu melampiaskannya. Ini kita marah kepada orang yang di bawah kita, orang yang lemah, orang yang kita punya kekuasaan untuk melampiaskan kepadanya. Ini luar biasa. Lain kalau kita marah misalnya sama preman di terminal, badannya berotot, bertato-tato, kita berani, kita nggak berani kan? Wajar kalau saya sabar karena takut masalahnya. Tapi kalau kita marah sama orang yang di bawah kita, ini yang luar biasa, kita bisa menahan kemarahan karena urusan dunia, karena Allah. Makanya pantas jadikan contoh sebagai sifatnya orang yang bertakwa. Wal afira anin nas, dan mudah memaafkan kesalahan manusia. Ini juga perkara yang luar biasa. Karena memaafkan manusia ini gengsi. Dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Ini contoh sederhana, tapi disinilah makna takwa yang hakiki. Karena di situ ada unsur perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, hal-hal seperti ini, persiapan seperti ini kelihatannya sepele, tapi sangat menentukan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rumah tangga yang akan dijalani oleh seorang hamba dengan dengan dia selalu berusaha untuk mempersiapkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan ujian, akan Allah ingin melihat apakah dia bersabar atau dia benar-benar selama ini melaksanakan ketaatan benar-benar karena Allah, atau semata-mata karena keinginannya atau kemauan hawa nafsunya dipenuhi dalam perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itulah ini yang perlu kita camkan, mempersiapkan takwa yang hakiki. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang memiliki pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati manusia. Dari sinilah kita ambil kesimpulan ayyuhal ikhwatu fillah. Penampilan zahir seseorang bukan berarti menjadi jaminan bahwa dia benar-benar bertakwa dari dalam hatinya. Karena orang berbuat sesuatu secara zahir banyak motivasinya, banyak tendensinya, iya kan? Orang hadir pengajian saja yang kelihatan rajin belum tentu karena ikhlas, bisa jadi karena apa? Dia merasa saya sudah senior, masa anak-anak yang baru ngaji saya rajin, saya tidak rajin. Ada seperti itu, iya kan? Jadi orang yang berbuat secara zahir itu banyak motivasinya, banyak keinginan nafsu yang ingin dipuaskan padanya. Baru terlihat takwa atau perbuatan tersebut bersumber dari takwa atau tidak
ada perbuatan-perbuatan yang di situ dia dituntut untuk menyelisih keinginan hawa nafsunya. Sekarang coba antum dengar ya. Dan ini luar biasa. Siapa di antara kita yang bisa mengucapkan seperti ini? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada sehat. Kira-kira ada yang bisa mengucapkan seperti itu? Ada yang berdoa, ya Allah berikanlah aku kemiskinan dan selalu penyakit. Tidak ada kan? Tidak ada yang berdoa seperti itu. Kalau kita ditanya semua, antum bagaimana keinginannya antum setelah menikah nanti? Wah saya jadi orang yang berharta. Gaji saya 1 bulan 100 juta. Kendaraan cukup. Insya Allah saya akan mengaji terus menerus. Ini ucapannya orang yang belum kaya. Kalau sudah kaya lain lagi nanti. Dan ini kita selalu meremehkan masalah harta. Jadi harta tidak dicela kalau seandainya kita diberikan oleh Allah. Tetapi kalau orang menjadikan target kebaikannya hanya karena harta, berarti nafsunya yang bermain. Masa kita minta sesuatu yang Rasulullah SAW mengatakan, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umatku akan diuji dengan fitnah yang merusak agama mereka, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kita meminta padahal Nabi SAW mengatakan itu adalah fitnah. Tidak tercela orang yang diberikan harta, tetapi tercela orang yang berambisi untuk mengejarnya. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba itu dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, kemudian Allah berikan kepadanya kelebihan harta, berarti Allah Maha mengetahui hambanya ini mampu untuk menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Tetapi yang jadi masalah karena kita selalu menginginkan sesuatu yang sesuai dengan nafsu, maka selalu yang kita bayangkan dalam kehidupan kita adalah kesenangan duniawi. Tidak kita bayangkan, jangan sampai nanti saya dengan kesenangan duniawi ini justru terjerumus. Apa ucapan Nabi SAW tentang keburukan harta dalam merusak agama manusia? Hadis sahih yang terkenal, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahili dini." Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan dilepaskan kepada seekor kambing lebih rusak, lebih besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala tadi dibandingkan dengan 2 penyakit yang menerkam dan merusak, yaitu cinta yang berlebihan terhadap harta dan kedudukan duniawi dalam hal merusak agama manusia. Jadi perbandingannya 2 ekor serigala kelaparan, bukan serigala biasa, bukan serigala yang baik-baik. Ada yang baik-baik ya serigala ya? Terhadap kambing. Kelaparan serigalanya terhadap seekor kambing, kira-kira bagaimana gambarannya? Akan bukan cuma dimakan, diterkam terlebih dahulu, dihabiskan semua yang ada padanya. Perbandingannya apa? Dengan 2 serigala yang merusak agama manusia, yaitu apa? Sifat rakus terhadap dunia dan kedudukan, terhadap harta dan kedudukan dunia dalam hal merusak agamanya. Subhanallah, ini merupakan perbandingan yang sangat tinggi yang cukup menjadikan kita takut. Kita takut, tidak berani untuk meminta hal-hal yang beresiko untuk merusak agama kita. Nah sekarang kita kebanyakan berani meminta hal tersebut. Bahkan kita angan-angankan seperti itu. Tidak kita merasa takut sebagaimana ketakutan yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan berarti kita itu harus miskin atau kekurangan harta. Tetapi yang jadi pertimbangan di sini, kita harus benar-benar berjuang menundukkan hawa nafsu kita untuk mengatasi semua itu. Jangan sampai itu menjadi target kita berbuat baik atau target kita mau melaksanakan ketaatan kepada Allah hanya karena ketika terpenuhi keinginan nafsu kita tersebut, kalau tidak maka kita pun berpaling dari ketaatan kepadanya. Jadi persiapan yang pertama adalah mempersiapkan diri kita dengan ketakwaan yang sesungguhnya untuk kita bertekad menjalankan rumah tangga yang kita niatkan untuk ibadah ini dengan selalu melaksanakan petunjuk Allah, baik dalam keadaan miskin ataupun kita kaya, dalam keadaan susah maupun senang, bukan dalam keadaan hanya ketika waktu terpenuhinya keinginan hawa nafsu kita. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah,
Persiapan yang lebih utama lagi, yang paling utama juga dalam masalah ini adalah mempersiapkan untuk menjadikan rumah tangga itu sebagai tempat saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Ini juga kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Orang yang sudah menikah itu akan saling mencintai karena mereka akan dekat. Dan tabiatnya orang yang mencintai sesuatu secara fitrah, dia tidak akan tega untuk mengerasinya, sampai pun kalau dia berbuat salah. Iya kan? Fitrah manusia, dia mencintai istri, istri mencintai suami, mencintai anak-anaknya, mencintai orang-orang yang dekat dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya." Dijadikan indah pada pandangan mata manusia cinta kepada hal-hal yang diinginkan oleh syahwat mereka, yaitu istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak, harta dan seterusnya. Itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Asalnya tidak tercela, iya kan? Asalnya tidak tercela. Tapi kalau antum perhatikan, banyak perkara-perkara yang asalnya tidak tercela dalam kehidupan, karena manusia tidak terbiasa menundukkan hawa nafsu sehingga mereka melampaui batas. Kayak tadi, cinta kepada harta tidak tercela. Tetapi kalau melampaui batas menjadi tercela. Cinta kepada orang-orang yang dekat dengan kita, istri dan anak, tidak tercela. Tetapi kalau melampaui batas menjadi tercela. Makanya dalam ayat lain disebutkan apa? Di antara istri dan anak kita ada yang menjadi musuh bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Bagaimana mungkin dikatakan dia adalah musuh kita padahal kita sangat mencintai dan dia sangat mencintai kita? Maka apa artinya permusuhan di sini? Apakah ya seperti permusuhan di sini saling berkelahi, kemudian saling bertinju dalam rumah? Kan tidak. Tapi maksudnya apa? Berpotensi untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah. Justru dari arah cinta tadi yang berlebihan. Justru dari arah cinta tadi yang berlebihan. Antum perhatikan, banyak orang yang mereka itu ketika menghadapi istri atau istri menghadapi suami, menghadapi anaknya menjadi orang yang paling lemah. Menjadi orang yang paling lemah. Ketika karena alasan cinta, dia tidak berani menegur istrinya atau anaknya pada perkara yang dia sudah tahu itu tidak boleh atau minimal membawa kepada perkara yang tidak dipuji akibatnya. Waktu dia masih sendiri, dia tegar untuk mengingkari hal tersebut. Ini terjadi pada diri orang-orang yang berilmu. Dia tegas mengingkarinya. Ini tidak boleh. Ini perkara yang para ulama melarangnya. Minimal para ulama meragukannya. Setelah dia menikah dan dia mendapati istrinya melakukan hal itu, apalagi istrinya sudah merengek-rengek, merayunya, apa yang terjadi? Maka hatinya pun menjadi lemah. Menjadi lemah. Inilah makna musuh bagimu. Oleh karena saya katakan tadi, ayyuhal ikhwatu fillah, menghadapi permasalahan dalam rumah tangga tidak semudah yang kita bayangkan, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi apalagi anak kecil. Lebih tidak tega lagi kita terhadap mereka. Yang akibatnya dengan kondisi yang seperti ini, ketika seseorang tidak berusaha untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang disebutkan dalam ayat tadi, rumah tangganya menjadi fitnah. Menjadi sebab yang justru karena kasihannya atau tidak teganya dia tadi, menjadi sebab rumah tangganya berantakan, hubungan yang tidak harmonis. Karena kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab terjadinya musibah di alam semesta secara umum adalah karena apa? Perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kamu maka itu akibat dari perbuatan tangan-tanganmu sendiri. Termasuk musibah dalam rumah tangga.
Bagaimana orang mengeluh rumah tangganya tidak harmonis, anaknya sulit dididik, istrinya pun sulit dinasihati, atau dia sendiri sulit dinasihati oleh istrinya? Karena selama ini dia tidak memulai dari awal untuk memudahkan sebab-sebab mereka mudah menerima nasihat. Salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan seperti ini. Wallahi inni la a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati. Demi Allah aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian aku melihat dampak negatif perbuatan maksiat tersebut ada pada tingkah laku siapa? Istriku. Apa hubungannya dia berbuat maksiat? Langsung terlihat apa ini pengaruh buruknya, langsung istrinya tidak bersikap baik terhadap dirinya. Padahal suaminya yang berbuat maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak akan menjadikan perbuatan maksiat itu menjadi, atau tidak akan menjadikan perbuatan maksiat itu apa ini lepas keburukannya dari diri manusia sampai pun terhadap sikap-sikap keluarganya terhadapnya. Makanya kalau sudah begini keadaannya, dia berbuat maksiat, istrinya tidak berbuat baik kepada dirinya, bersikap buruk, akhirnya yang terjadi berantakan rumah tangga, tidak harmonis hubungannya, sulit nantinya untuk setelah itu memperbaiki keadaan yang sudah demikian rusak dalam rumah tangganya. Nah, oleh karena itu di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, apa yang saat ini kita lakukan, persiapan kita sebelum menikah, banyak memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Termasuk setelah menikah kita banyak mengoreksi diri, bertobat kepada Allah. Itulah manfaatnya kita seharusnya semakin rajin thalabul ilmi, semakin banyak meminta nasihat. Ini adalah perkara yang benar-benar kita akan butuhkan nantinya sewaktu kita menjalani rumah tangga kita. Nah, oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah, dalam urusan rumah tangga, kalau kita ingin bahagia, maka dekatkanlah diri kita kepada sumber kebahagiaan yang hakiki, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah tangga dijadikan sebagai ajang untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, untuk saling berusaha melatih diri kita dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ketahui ma'ruf hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pernah bersabda, rahimallahu imra'an qama minal laili fatawadda'a wa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in abad nadhaja fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, dia berwudu, dia salat malam, kemudian dia membangunkan istrinya untuk salat malam bersamanya. Kalau istrinya enggan, maka dipercikan pada wajahnya air. Demikian pula semoga Allah merahmati seorang istri yang dia bangun di malam hari, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat dan membangunkan suaminya. Kalau enggan, maka dipercikan pada wajahnya air. Kalau dalam kondisi misalnya perkara ini kita berpikir dengan ketidaktegaan tadi, siapa yang tega untuk suaminya sedang capek, sedang tidur di malam hari, disiramkan air? Bangunnya dia akan ngamuk ya, akan ngamuk dan tidak jadi sholat malam. Yang ada adalah keributan di malam hari. Tapi Rasulullah SAW memuji dan mengatakan ini sebagai sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke dalam rumah tangga tersebut. Ini nasihat yang perlu kita untuk pikirkan bersama. Sekali lagi, sebab-sebab seperti ini justru yang banyak menentukan kebaikan dalam rumah tangga seorang muslim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, persiapan yang paling penting adalah persiapan takwa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bersama, justru cinta yang sesungguhnya diwujudkan dengan saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama, orang-orang yang saling berkasih sayang, saling bercinta dalam kehidupan di dunia, semua nasibnya nanti menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling menuntut, saling menyalahkan, saling menghujat, kecuali apa? Orang-orang yang menjadikan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kasih sayangnya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman-Nya, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di hari kiamat nanti satu sama lain di antara mereka saling menjadi musuh, kecuali orang-orang yang melandasi cintanya, hubungannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persiapan takwa bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang merupakan persiapan
yang harusnya dilakukan sebaik-baiknya oleh seorang hamba agar dia meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita dalam segala kebaikan, dalam segala kemudahan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum-antum yang menginginkan untuk segera menikah karena ingin menjaga dirinya dari keburukan, dan membantu atau menolong antum senantiasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah nanti, dan dimudahkan untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Afwan atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Cukupkan ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah yang kita ucapkan kepada Al-Ustaz Abdullah Taslim yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya, dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan mohon ditulis dan diserahkan ke depan. Kemudian Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari pendengar radio Muslim, seorang mahasiswi Ahwat Ustaz, masuk dalam SMS. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya seorang akhwat. Saya sempat dekat dengan ikhwan dalam artian sering berkomunikasi secara tidak langsung lewat SMS atau chatting karena kita ada di kota yang berbeda. Namun tidak lama kemudian, alhamdulillah kita sama-sama sadar kalau itu tidak baik karena mungkin memang teguran Allah dan beberapa kajian yang kita ikuti. Dan akhirnya kita sepakat untuk mengakhiri komunikasi yang intens itu. Padahal kita berniat serius menjalin hubungan yang halal, tapi kita sadar kita belum mampu untuk menuju jenjang pernikahan saat ini karena kita masih sama-sama kuliah. Dan hingga sekarang kita masih berkomunikasi hanya untuk menjaga silaturahmi. Jujur saya masih berharap dengan ikhwan itu, dan saya perhatikan dia juga demikian. Terus persoalannya hanya kita rasa belum mampu. Bagaimana solusi dari Ustadz untuk menepis kegalauan yang masih sering muncul karena hal itu? Dan apa yang seharusnya saya lakukan selama menunggu kita benar-benar mampu? Jazakallah khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ikhwan yang dimaksud mungkin hadir di sini. Ikhwan yang dimaksud dalam SMS ini. Apa? Iya. Ya maksudnya ikhwan yang ditujunya mungkin ada dalam. Allah musta'an. Ya semoga tidak ada ya. Ini bukan ikhwan kita insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Pertama, Allahumma musta'an. Ini mungkin pertanyaan yang banyak dialami oleh sebagian dari ikhwan kita atau akhwat-akhwat kita. Ya kita ketahui mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, cinta kepada sunnah, cinta kepada kebaikan, tapi syaitan lebih pandai untuk menggoda manusia dibandingkan apa yang pernah kita bayangkan. Rasulullah SAW ketika bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar di dalam tubuh manusia seperti tempat beredarnya darah. Di antara faedah hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa syaitan itu bisa menggoda manusia sesuai dengan kecenderungan atau karakter mereka masing-masing. Makanya jangan dianggap syaitan itu menggoda orang yang dekat dengan pengajian, sudah pakai jilbab besar, atau ikhwan yang sudah tidak musbil atau sudah mulai menjalankan sunnah, sama dengan digoda dengan orang-orang yang di pinggir jalan. Jelas gampang ketahuan. Kalau begitu bukan ahli namanya syaitan menggoda manusia. Tapi dia menggoda manusia dengan keahliannya dari arah yang justru dianggap kebaikan, untuk menyambung silaturahim, ya, untuk menjaga persaudaraan karena Allah. Dari sini digoda. Jadi dia pandai untuk menjerumuskan. Kalau disuruh misalnya berpacaran atau tidak mungkin akan mau mereka. Tapi kalau
dijadikan awalnya saling menasihati dulu, nanti kita saling menasihati untuk dibangunkan sholat subuh, bangunkan sholat malam, ya kan, untuk menasihati tentang jadwal pengajian. Padahal kalau kita tanya sama ikhwan tersebut, apakah kamu melakukan hal yang sama saudara-saudaramu yang lain? Dia tidak melakukannya. Kenapa jauh-jauh justru dinasihati yang di rumahnya sendiri tidak dinasihati dalam pengajian dan kebaikan-kebaikan tersebut? Maka ini merupakan perkara yang aneh. Kenapa harus ada yang dinasihati hanya untuk orang-orang yang khusus atau orang-orang yang tertentu? Maka disinilah masuk tipu daya syaitan. Jadi membuat hubungan tadi semakin lama. Dan saya katakan rata-rata yang terjadi pada mereka adalah orang-orang yang baik asalnya, tidak orang yang bukan diragukan. Dan mungkin pun kita kalau mengalami kondisi yang demikian, naudzubillahi min dzalik, akan terjerumus ke dalam hal yang sama. Tetapi yang terjadi, syaitan pandai dengan cara mungkin SMS yang tidak sengaja, atau awalnya ya tanpa ada direncanakan sebelumnya, akhirnya kenalan dan seterusnya karena dilihat dua-duanya sama-sama baik, sama-sama semangat dalam pengajian, dan kemudian syaitan menghiasi, yani zuyyina lahu su'u amalihi, menghiasi keburukan amal manusia, fara'ahu hasanan, kemudian dia menganggapnya baik. Terjadilah sedikit demi sedikit digoda, sedikit demi sedikit akhirnya dengan alasan silaturahim, saling menasihati, menjalin hubungan karena Allah, akhirnya menjadi perkara yang justru merusak hati mereka dan menjadikan hubungan mereka tidak benar. Yang seperti ini kalau misalnya dibangun untuk dilanjutkan pada pernikahan, nanti dikhawatirkan malah akan rusak karena dibangun di awalnya bukan dengan cara yang syar'i. Harusnya kalau dia sudah terlanjur terjerumus, dia bertobat, maka insya Allah Allah menerima tobatnya. Segera diputus hubungan tersebut. Segera harusnya sang ikhwan, kalau memang dia sungguh-sungguh, dia datang kepada orang tuanya, minta nomor teleponnya orang tuanya, segera diteleponnya, dan dia nggak perlu khawatir karena dia kuliah atau dia sedang ada urusan apa. Kalau dia berani menjalin hubungan saat itu juga, kenapa dia tidak berani untuk menjadikannya halal? Kalau dia berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala ketika SMS-an tadi, maka tentu harusnya dia lebih berani lagi kalau melakukan dalam hal yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang keduanya menginginkan kebaikan, harusnya mereka segera menggantinya, bertobat kepada Allah. Kalau memang betul-betul sudah ingin dijadikan yang halal, segera menempuh cara-cara yang dihalalkan, hubungan dengan orang tua, atau minimal menjadikan perantara, ya, perantara yang namanya wasithah, bukan wasilah, ya. Ada sebagian orang bilang perantara itu wasilah, ini orang tidak paham bahasa Arab. Jadi namanya wasithah, perantara untuk yang menghubungkan keduanya atau comblang di antara keduanya. Maka ini adalah cara-cara yang benar yang untuk bisa menjadikan hubungan tersebut halal sebagai bukti bahwa mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pertimbangannya katanya belum bisa karena masih ada kuliah, tapi hubungannya terus berlangsung dengan alasan silaturahim dan menjaga persaudaraan, maka ini adalah termasuk tipu daya syaitan. Naudzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Sebelum kita bacakan pertanyaan selanjutnya, bagi para akhwat yang ingin bertanya, mohon untuk menuliskan pertanyaannya lewat di bawah pintu sebelah selatan, ya, dimasukkan di pertanyaannya lewat kertas di bawah pintu sebelah selatan, Mas. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, ini pertanyaan semua karena nomor ini nomor Radio Muslim. Ini pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ustaz, saya ingin punya keluarga Qur'ani. Alhamdulillah Allah telah memberi saya nikmat hafal Quran. Bolehkah saya menolak lamaran yang datang karena ingin calon yang hafiz pula? Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan sekaligus tantangan. Pertanyaan dan keinginan yang sangat baik sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada al-ukhti ini sesuatu yang mulia yang sudah kita ketahui bersama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran adalah ahlullah, orang-orang yang merupakan orang dekatnya Allah dan orang-orang yang khusus diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Maka kemuliaan sebagai penghafal Al-Quran, dan tentu saja maksudnya di sini adalah menghafal dan memahami Al-Quran, bukan sekedar menghafal huruf-hurufnya. Ini kemuliaan yang tinggi, kemuliaan yang agung,
kalau seandainya seseorang yang diberikan kemuliaan seperti ini kemudian dia mensyaratkan untuk dirinya agar mendapatkan yang seperti itu juga, tidak ada yang melarang. Bahkan kita katakan ini merupakan bentuk dari seleranya yang tinggi dalam kebaikan. Tidak ada yang mencelanya dan tidak ada yang melarangnya. Cuman masalahnya ada nggak yang seperti itu? Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya kita menunggu dan kita mensyaratkan atau kita mengharapkan yang seperti itu, kalau kita juga meminta tolong kepada ustadz atau ikhwan yang bisa mencarikan seperti itu, maka ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan meskipun jangan sampai itu dijadikan sebagai harga mati ya. Karena masih banyak ikhwan-ikhwan yang lain yang mungkin mereka memiliki semangat cuma belum sempat kesampaian untuk menghafal semua Al-Quran, atau mungkin di antara mereka ada orang-orang yang baik dari segi akhlaknya dan semangatnya dalam agama baik, maka ini juga tidak menjadi halangan untuk misalnya nanti setelah menikah pun dia juga membantu istrinya dalam mempertahankan hafalannya. Karena sudah kita ketahui bersama juga tidak jarang ya orang yang pandai membaca Al-Quran bahkan menghafal Al-Quran buruk dalam masalah akhlaknya. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu rata-rata penghafal Al-Quran tapi mereka menjadi orang yang menyempal pertama dalam Islam. Makanya Nabi SAW mencela mereka dalam hadis yang sahih, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka ahli membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang ahli membaca Al-Quran bahkan hafal Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknatnya karena tidak nampak dalam akhlaknya, atau karena dia mungkin menghafal Al-Quran cuma sekedar paksaan dari orang tuanya. Al-Quran tidak membimbing dia untuk kebaikan. Ada yang seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini jelas merupakan perbuatan yang sangat tercela. Oleh karena itu ini yang hendaknya kita perhatikan. Kalau seandainya ini kita jadikan sebagai sebab untuk kebaikan, kita dapatkan ahli Al-Quran yang baik, yang akhlaknya terpuji, maka Masya Allah ini adalah sesuatu yang nurun ala nur ya, cahaya di atas cahaya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi akhwat yang bertanya ini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya ini ada buku dari Radio Roja yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim, Meniti Jalan Meraih Kecintaan Allah waktu Syekh Abdul Razak kemarin datang di Istiqlal. Ini akan dibagikan secara cuma-cuma bagi antum semua yang khususnya yang bagian depan sini ya. Karena ini tidak cukup. Ya 5.000 saya ambil saat cuma sudah habis. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz tanya nikah. Ustaz tanya nikah kan bukan yang pertama toh. Nah, apa nikah kedua juga butuh bekal takwa? Saya gimana? Tanya. Nikah kan bukan yang pertama toh. Nah, apa nikah kedua juga butuh bekal takwa? Masya Allah. Apa kiat-kiatnya biar kita yang sudah beristri satu segera laku? Iya. Mohon jawabannya. Ikhwan rahasia. Ikhwan rahasia. Jangan-jangan moderatornya sendiri. Biar bagaimana kiat-kiatnya biar laku, Ustaz? Iya, biar laku. Iya. Kalau supaya laku itu harus strategi pemasarannya yang bagus. Harus promosinya bagus, ya. Allahul musta'an. Menikah satu, kemudian poligami atau ta'adud yang kedua, sama seperti tadi. Dia akan menambah tanggung jawab untuk dirinya. Makanya dalam masalah poligami itu kita mengambil sikap tengah. Kita tidak seperti orang-orang yang fobi dan anti terhadapnya, karena ini dicela dalam agama, apalagi orang-orang yang misalnya menggunakan masalah seperti ini dengan masalah hitungan seperti 1 sama dengan 2. Jadi kalau istrinya 1 penghasilannya 10 juta, kalau 2 harus 20 juta. Ini adalah pernyataan yang tidak ada dalilnya sama sekali dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula kita tidak bermudah-mudah sampai kita anjurkan kepada semua orang padahal mungkin dia satu saja belum memulainya, atau bahkan satu saja masih banyak masalah dalam dirinya. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Tetap kita katakan bagi yang mampu,
bagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan padanya dan dia telah istikharah, berusaha mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan. Tapi bagi yang merasa dirinya masih ingin membenahi banyak hal dan seterusnya dengan dia mempertimbangkan mungkin kebutuhannya juga belum besar, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Yang jelas dalam hal ini tafrid dan ifrat tercela, berlebih-lebihan dan meremehkan tercela. Sikap meremehkan kita ketahui bisa membawa kepada kekufuran. Membenci salah satu dari syariat Allah meskipun dikerjakan bisa membawa kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga Allah jadikan gugur amal-amal mereka. Terlalu berlebihan juga sampai menjadikan ini ukuran kebaikan atau apa ini tanpa mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ini juga bukan merupakan perbuatan yang terpuji, karena menambah istri berarti menambah tanggung jawab, berarti butuh lebih banyak memberikan perhatian untuk menunaikan hak-hak mereka. Dari segi senilah kita ketahui para ulama mengatakan bagi yang mampu maka jadi keutamaan baginya. Bagi yang bisa menunaikan hak-hak tersebut dengan dia mempertimbangkan kemampuannya, maka itu bisa jadi kemampuan bagi dirinya. Tapi bagi yang tidak mampu, maka bagi orang yang khawatir tidak adil, maka fawahidatan aw ma malakat aymanukum, yakni cukup satu atau budak-budak yang kamu miliki. Maka ini jawaban yang bisa Anda berikan. Jelas bekal takwa dibutuhkan dalam semua keadaan, apalagi ketika menambah tanggung jawab seperti ini, yang meskipun kalau kita laksanakan dengan benar-benar karena keinginan untuk kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Nah, wallahu musta'an. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kemudian kejadian ini juga diliput beberapa radio dakwah seluruh Indonesia. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari penanya dari pendengar radio Majas, Jamilur Rahman. Apakah menjadi sebuah aib jika menunda nikah karena tujuan ingin belajar atau thalabul ilmi, padahal umur udah semakin lanjut? Mohon penjelasannya. Calon-calon Ustadz ini, calon dai. Masya Allah. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Menunda nikah karena alasan thalabul ilmi. Kalau kita baca dulu adab-adab penuntut ilmu yang diterangkan oleh para ulama, contohnya seperti yang diterangkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', itu disebutkan di antara adabnya penuntut ilmu zaman dahulu, mereka lebih bagus tidak menikah dulu, karena mereka melakukan perjalanan jauh, safar, meninggalkan istrinya, dan kalau mereka menuntut ilmu dalam keadaan sudah beristri akan menjadikan terdolimi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dia sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi dia harus melakukan safar ke sana kemari. Ini kondisi yang terdahulu. Sampai-sampai disinilah kita maknakan ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dalam sebuah athar yang juga kita kenal insyaallah, beliau pernah mengatakan, man tazawwaja faqad raqibal bahr wa man wulida lahu maulud faqad kusirat bihi safinah. Barang siapa yang menikah, maka ibaratnya dia telah naik pada sebuah perahu di tengah samudera yang luas. Barang siapa yang telah dianugerahkan padanya anak, maka ibaratnya perahu itu telah tenggelam dan pecah. Jadi dia harus berenang sendiri. Itu ibaratnya tentang tanggung jawab besar yang akan dihadapinya ketika menghadapi rumah tangga, apalagi ketika sudah punya anak. Ini bagi kondisi penuntut ilmu di zaman beliau. Di zaman beliau yang pada waktu itu memang memungkinkan atau mengharuskan mereka untuk meninggalkan hal yang seperti ini dalam rangka kesempurnaan mereka thalabul ilmi. Adapun di zaman kita sekarang, yang kita dalam thalabul ilmi tidak sampai harus seperti itu, sehingga kita ketahui nasihat seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mereka mengatakan thalabul ilmi yang saat ini dia duduk di ma'had dan dia bisa mungkin mencari rumah kontrakan, dengan itu dia menundukkan pandangannya, apalagi sekarang fitnah perempuan demikian banyak di jalan-jalan kita saksikan, maka tentu kalau dia bisa menghimpun dua kebaikan tersebut, maka lebih baik bagi dirinya. Lebih baik bagi dirinya, maka masing-masing manusia mengetahui tentang kondisi dirinya. Kata seorang sahabat yang mulia rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi
Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar atau nilai dirinya. Dia tahu tentang dirinya, apakah dia memang sudah harus butuh, khawatir fitnah, maka segera dia melakukannya, atau dia merasa dirinya insya Allah masih bisa bertahan dan masih banyak kemaslahatannya dengan dia sekarang fokus dengan thalabul ilmi, apalagi mungkin dia butuh menghafal dan butuh yang lainnya, atau ada halangan-halangan tertentu sehingga dia tidak bisa menggabungkan keduanya, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah, kemudian melakukan cara-cara yang syar'i, itu banyak berpuasa yang sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih disebutkan, dan banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Nah, baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya datang dari jamaah kajian dari akhwat Ustaz. Ustaz, ana insya Allah sudah siap menikah. Masya Allah. Tetapi kriteria ana dengan orang tua berbeda. Misal orang tua ingin anak punya suami yang mapan atau PNS, tetapi anak ingin suami yang satu manhaj dengan anak soal materi nomor 2. Bagaimana agar orang tua anak bisa mengerti apa yang diinginkan? Jazakallah khair atas jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Ini juga pertanyaan yang merupakan tantangan bagi antum, ya, dan ini sudah tantangan yang kedua kalinya. Kita tunggu tantangan dari ikhwan selanjutnya. Kendala yang dialami akhwat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi atau memudahkan kebaikan bagi ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat kita, adalah kendala yang mungkin kita sering dapati dan benar-benar butuh kebijaksanaan dalam menghadapinya, butuh kesabaran, butuh banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menghadapi orang tua yang keridhaannya demikian tinggi kedudukannya dalam Islam, di saat yang bersamaan dengan kita mencari ikhwan yang sesuai dengan agama kita juga merupakan kebutuhan untuk kita bisa menjaga kebaikan agama kita. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita bisa mendapatkan celah-celah untuk menyatukan kedua keinginan tersebut, maka lebih bagus. Misalnya kita dapatkan ikhwan yang mapan tapi juga agamanya baik, dan ini merupakan tawaran bagi ikhwan-ikhwan yang demikian, masuk kriteria untuk segera mendaftar kepada beliau. Kalau seandainya kita dapat ikhwan yang seperti ini, maka subhanallah, ini yang bisa hendaknya kita usahakan. Yang kemudian kemungkinan ucapan orang tua seperti ini mungkin sebenarnya bisa dicoba. Artinya boleh kita coba ajukan seorang ikhwan yang mungkin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, dengan dia bicara yang baik kepada orang tua akan diterima. Karena biasanya orang tua seperti itu, ketika pertama kali dia mengajukan syarat ketat, ada yang maju mungkin pertama kali ditolak, 2 kali ditolak, tapi ketika tiba ikhwan yang akan mendapatkan piala bergilir tersebut, maka dia akan diterima dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi seperti ini, kadang-kadang ditolak pertama, 2 kali, 3 kali, datang yang keempat, ternyata dia secara kelebihannya lebih kurang dibandingkan yang lain, tapi karena dia maju pada saat yang tepat, maka dia yang menjadi pemenang. Maka ini luar biasa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang oleh karena itu dicoba. Ini kebaikan, tidak perlu malu kita mencoba dalam kebaikan, karena ini adalah termasuk ibadah yang kita inginkan untuk kebaikan agama dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Nah, baik, ini waktu kita sudah menunjukkan jam 2:07 ya. Saat ini sampai seperempat kita ya? 2:14 insyaallah ya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, cuman waktu tidak bisa. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari mahasiswa. Banyak mahasiswa di sini. Ustaz, saya sudah pengen menikah. Wah, Masya Allah. Namun orang tua masih belum mengizinkan saya. Dan saya sudah mencoba untuk berpuasa dan menahan syahwat saya, tapi tetap saja di kampus banyak godaan. Saya takut Ustaz terjerumus. Apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Rupanya gayung bersambut ya. Tantangan dijawab dengan tantangan. Allah musta'an. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dalam kebaikan ini dan dimudahkan untuk bisa menundukkan orang tua. Maka seperti yang saya katakan tadi, kebaikan-kebaikan seperti ini kalau kita ingin lakukan tentu banyak cobaannya, banyak tantangan-tantangannya. Kita harus berdoa kepada Allah, kita harus banyak
lebih banyak berbuat kebaikan kepada orang tua agar dia melihat bahwa ternyata kita menginginkan hal ini untuk menjaga agama kita, dan ini sering dialami oleh ikhwan-ikhwan yang lainnya, tapi dengan kesungguhan membujuk orang tua, dengan berusaha untuk meyakinkan kepada mereka kita akan mencari akhwat atau seorang calon istri yang bisa menerima segala kekurangan kita atau saling tolong menolong dalam kebaikan, juga bisa berbakti kepada orang tua kita, maka ini mungkin akan menjadi sebab kemudahan. Kalau perlu sekali-sekali kita ajak ikhwan kita yang juga menikah dalam keadaan masih kuliah misalnya, kita ajak kepada orang tua kita agar mereka lihat bahwa ternyata ada yang bisa seperti itu dan tetap bisa jalan apa-apa yang mereka yang menjadi keinginan orang tua pada diri mereka berdua. Makanya ini perlu kita coba, perlu kita berusaha, mungkin dengan cara tadi atau meminta salah seorang ustadz yang mungkin bijaksana untuk bisa menghadapi orang tua kita. Maka insya Allah dengan usaha-usaha seperti ini, dan ingat usaha seperti ini tidak sia-sia. Kita berusaha untuk kebaikan itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita itu hati mereka dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dekat dengan yang menguasai hati mereka, maka tidak ada yang mustahil dan semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk pemuda yang kurang berkeinginan untuk menikah dan disibukkan dengan ilmu saja? Jadi ada kurang berkeinginan untuk menikah. Bagaimana? Ini perlu ditambah daya dan tegangan yang mungkin. Allah musta'an. Jadi kalau seandainya dia seorang pemuda yang dikatakan tadi kurang berkeinginan untuk menikah, ya ini juga perlu dilihat lagi orangnya, kenapa dia sampai kurang berkeinginan. Kalau memang semangatnya yang terhadap ilmu yang terlalu tinggi sehingga dia mungkin belum merasa butuh, ya kita tidak bisa memaksanya, karena masing-masing orang, saya katakan tadi, lebih mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri. Tapi kalau seandainya yang bertanya ini mungkin punya maksud tertentu, dia ingin yang menikah sama orang tadi, ya lain lagi perkaranya. Harusnya dia bersabar, jangan suka nuduh-nuduh kurang berkeinginan menikah kalau memang orang yang kita inginkan belum tertarik untuk menikah. Cari saja yang lain yang punya keinginan lebih kuat. Jadi dia lebih mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri. Kita bersangka baik kepada saudara kita, apalagi dia mungkin rajin menuntut ilmu, rajin belajar, dan dia memang merasa belum ingin, maka tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita paksakan karena kita ketahui sendiri hukumnya menikah pun tidak dijadikan sebagai satu yang wajib, kecuali bagi orang-orang yang khawatir kalau tidak menikah akan membuat dia terjerumus ke dalam keburukan, baru kita katakan wajib pada haknya. Adapun pada orang yang biasa, yang dia itu belum ada atau belum sampai kepada kondisi yang seperti itu, maka tidak bisa kita wajibkan padanya untuk segera menikah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita nasihati atau kita biarkan dia untuk belajar sendiri dan dia lebih mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri. Yang jelas kita wajib untuk bersangka baik kepadanya. Kalau memang kita anggap salah, kita nasihati dalam kebaikan dan tetap kita berusaha mengharapkan dan bersangka baik kepada saudara kita. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang bisa menjadi syarat yang bisa ditanyakan sebelum menikah sebagai uji kesetiaan kepada calon pendamping? Masya Allah. Apa yang mau ditanyakan? Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan luar biasa sampai pakai ada uji-uji coba dan syarat-syarat. Ya. Iya. Tentu saja seseorang yang ingin menikah boleh mengajukan syarat sesuai dengan keinginannya selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya syarat-syarat untuk urusan dunia dia diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang akan menikah. Misalnya seorang akhwat dilamar, dia mensyaratkan nanti ikhwannya ini bolehnya tinggal di Jogja saja. Boleh bagi dia, karena ini masalah urusan dunia. Terserah ikhwannya memenuhi atau tidak. Kalau dia tidak penuhi, ya cari yang lain gitu. Cuman tentu saja kalau syaratnya itu terlalu ketat, terlalu terperinci, sampai-sampai melebihi syaratnya Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya. Syaratnya harus perawi yang thiqah, terpercaya. Waduh, ini mungkin sampai sampai usia berapapun dia sulit untuk mendapatkan syarat tersebut. Jadi ya kalau bikin syaratnya yang jangan terlalu ketat lah. Jadi kalau sudah terpenuhi sebagian besar syaratnya, apalagi syarat agamanya sudah bagus, kemudian
kalau kita merasa diri kita sendiri juga kurang memenuhi syarat dalam artian sempurna, maka kita sama-sama saling melihat kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Artinya kalau kita menginginkan kebaikan dan kita ketahui di dunia ini tidak akan kita dapatkan yang sempurna karena kebahagiaan yang sejati itu adanya di akhirat nanti. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la rahata lil mu'minin duna liqa'i rabbih, tidak ada kebahagiaan yang sejati bagi seorang mukmin sampai dia bertemu Allah. Jadi tidak akan kita dapatkan yang sempurna di dunia ini, karena di dunia ini memang cuma sementara. Kita akan dapatkan nanti bidadari atau suami yang baik di akhirat nanti, yang di situ tidak ada kekurangan sama sekali. Adapun di dunia adalah sekedar kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kalau kita tahu begini keadaannya, maka alhamdulillah kalau dia baik dan mungkin secara penampilan juga tidak terlalu mengecewakan bagi kita, dalam artian kita merasa sama-sama enak dipandang, maka sudah alhamdulillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjalankannya. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz, saya gabung aja nih beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan datang dari pendengar Radio Majas. Sudah kepengen nikah tapi belum ada maisah atau pekerjaan. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari akhwat. Ustaz, bagaimana kita mengetahui ketakwaan seseorang itu? Karena beberapa suami ketika berkenalan terlihat bertakwa dan baik, tetapi tiba-tiba berubah menjadi kebalikannya. Barakallah, berakhlak buruk dan sebagainya. Barakallah fiik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Mohon dua pertanyaan. Iya, barakallah fikum. Ingin menikah tapi belum punya maisha. Sudah kita ketahui masalah menanggung biaya keluarga, tentu dengan biaya yang kita mampu dan standar, tidak berlebihan dan tidak kurang, ini adalah hal yang dituntut dalam rumah tangga. Makanya kalau dia punya keinginan dan alhamdulillah rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha merencanakannya. Dan kalaupun dia mungkin saat dia akan menikah belum mempunyai maisha, sampaikan kepada akhwatnya, saya belum punya maisha saat ini, tapi saya akan berusaha setelah kita menikah. Kalau akhwatnya orang yang baik, insya Allah dia akan menerima dan menolong suaminya dalam kebaikan tersebut. Seandainya ini terjadi dan ada akhwat yang mau demikian, alhamdulillah. Ini adalah kebaikan yang diharapkan. Setelah itu dia berusaha dengan semampunya, maka Allah akan orang kafir saja diberikan. Orang kafir saja diberikan, apalagi orang mukmin yang dekat kepada Allah dan memohon kepadanya karunia-Nya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut namanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Berdoa dengan Asmaul Husna, sebut namanya Al-Fattah, Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, memenuhi seruannya orang-orang yang berdoa kepadaku kalau dia memohon kepadaku. Jadi berdoa kepada Allah dan berusaha, insya Allah ini menjadi sebab untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dengan taufiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang Maisha yang pertama. Yang kedua, bagaimana bertakwa tadi? Ya, ciri-cirinya. Iya. Awalnya bertakwa kelihatan baik, iya. Setelah nikah berubah gitu ya, masya Allah. Ya, karena saat ini memang orang banyak yang pandai berakting, sehingga ketika dia melamar, ketika dia datang pertama kali, yang nampak baik-baik saja. Allahul musta'an. Jadi apapun yang kita lakukan, tentu tidak bisa kita pastikan ketakwaan seseorang. Dan ini juga perlu dicamkan bagi kita bersama, bahwa kalau kita selalu bersandar kepada Allah, Allah itu akan memilihkan kondisi bagi kita yang terbaik dengan pengetahuannya, bukan dengan pengetahuan kita. Karena yang lebih tahu tentang yang terbaik untuk diri kita itu Allah. Lebih tahu daripada apa yang kita ketahui untuk diri kita sendiri. Makanya orang yang selalu bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah merugi. Karena Allah akan selalu memberikan kepadanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Ana inda dhonni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Ucapannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW, manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan selain dari apa yang Allah pilihkan untuknya. Jadi ini akan menjadikan kebaikan bagi kita. Kita sudah berusaha secara zahir mengenal
ikhwan atau akhwat tersebut dengan bertanya, mengetahui ciri-cirinya dengan orang-orang yang dekat dengannya. Selebihnya kita tidak tahu. Kalau kita sudah berusaha seperti ini, kemudian istikharah, bertawakal kepada Allah, maka kalau Allah pilihkan untuk kita, seandainya terjadi kesalahan, ternyata dia orang tidak baik, maka ini bukan celaan. Berapa banyak di antara orang-orang yang soleh Allah jadikan sebagai ujian bagi mereka pasangan yang buruk, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya Fir'aun, termasuk wanita pemimpinnya penduduk surga, dapatnya Fir'aun, termasuk orang yang paling kufur, iya kan? Sayyidatu ahlil jannah, Sayyidatu ahlil jannah, pimpinannya wanita penduduk surga. Ya, di antaranya adalah Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian. Makanya meskipun ya dalam pernikahan, perceraian itu bukanlah perkara yang terpuji. Bukanlah perkara yang terpuji. Bukan dianjurkan. Kalau ada perselisihan kita harus usahakan mereka untuk berdamai. Tetapi kalau ini terjadi karena agama atau karena sesuatu yang merupakan kebaikan, juga tidak bisa ditahan-tahan. Ada sebagian orang yang menilai kalau orang bercerai itu tercela. Tayyib, sahabat terjadi perceraian di antara mereka. Padahal sama-sama sahabat, sama-sama generasi terbaik. Yang laki-lakinya orang yang sempurna imannya, yang perempuan juga sempurna imannya. Apakah mereka buruk dua-duanya? Tidak. Allah menginginkan kebaikan lain untuk mereka berdua, dengan mungkin dipasangkan dengan pasangan yang lain. Coba antum buka di sifat ada Buzifah Syekh Al-Albani. Di situ ada doa dari athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita baca waktu kita pertama kali menikah. Apa itu? Doanya luar biasa. Yaitu kita berdoa, anjurannya Ibnu Mas'ud ya, kita berdoa dalam salat yang kita lakukan ketika kita menikah pertama kali. Doa dengan seperti ini. Allahumma ijma' bainana ma jama'ta ila khairin, ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza faraqta ila khairin. Ya Allah, kumpulkanlah kami berdua selama itu dikumpulkan dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami berdua kalau dipisahkan dalam kebaikan. Jadi bukannya kita mau meremehkan setiap masalah cerai, bukan. Tetapi kalau perpisahan itu untuk lebih baik bagi agama kita, lebih dekat kepada Allah, maka ini bukan menjadi sebab tercela. Tidak pernah kita dapat biografinya para ulama ahlul hadis, di antara sifat-sifat buruknya adalah dia pernah bercerai. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi tentu ini bukan perkara yang dianjurkan setiap saat. Tetapi kalau ini terjadi, bukanlah sebab kita menuduh orang atau kita menganggap diri kita buruk. Tidak. Kalau memang kita lakukan ini karena Allah, karena ini menginginkan yang lebih baik dalam agama kita, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal ini karena Allah ingin jadikan jalan keluar bagi manusia untuk kebaikan diri dan agama mereka. Nah, barakallahu fiik. Saat ini permohonan dari pendengar Radio Muslim yang setia, satu sedikit aja Ustaz. Bagaimanakah tinjauan syar'i terkait dengan keinginan seorang pria untuk memiliki istri yang cantik? Apakah hal ini tercela atau justru dianjurkan? Sedikit. Barakallahu fikum. Tinjauan secara syar'i dalam perkara seperti ini tidak tercela, asalnya tidak tercela, dan tidak ada dalil khusus yang menyebutkan celaan dalam masalah ini. Bahkan sebagian dari para ulama mengatakan bahwa istrinya Nabi SAW semua jamilat, semuanya cantik, begitu ya. Tidak tercela. Tetapi kalau kita tinjau tentang hal yang berhubungan dengan nafsu lebih dalam, kita akan mendapati bahwa perkara seperti ini sangat dekat dengan nafsu. Dalam artian bisa jadi kalau nafsu kita tidak terbiasa kita tundukkan di jalan Allah, bisa jadi nanti dia akan menjadikan hal itu sebagai ukuran, sehingga orang yang menjadikan kecantikan setelah tertanam dalam dirinya boleh-boleh, sehingga dia akan berusaha mentakwilkan yang lain, membawa kepada sesuatu yang penting dia dapatkan asal dari keinginannya tersebut. Tapi kalau orangnya sudah tidak cantik, biar bagus agamanya yang lainnya, tetap dia akan berusaha, ini belum cocok sama saya, masih ada kekurangan karena belum dapat apa yang sesuai dengan targetnya. Jadi ini kembali kepada asal diri manusia itu sendiri. Kalau dia bertakwa dan dia menjadikan ini sebagai sebab untuk ketakwaannya kepada Allah, maka ini diperbolehkan. Ini gambarannya seperti ini. Kalau orang sekarang ingin makan, kita dianjurkan waktu makan meniatkan untuk menguatkan kita dalam ibadah. Tapi ini tidak mudah. Kalau setiap hari kita tidak terbiasa menundukkan hawa nafsu, kita makan ya sekedar pemenuhan hawa nafsu saja. Tidur diniatkan untuk bisa bangun ibadah kepada Allah. Kalau ini tidak terbiasa kita tundukkan hawa nafsu, maka tidur seperti ini akan sulit kita ucapkan, sulit kita lakukan.
niatkan tidur karena Allah. Jadi ini semua kembali kepada apa? Terbiasanya diri kita untuk melatih menundukkan hawa nafsu dalam keseharian, sehingga sewaktu kita menghadapi perkara-perkara yang secara syar'i ini diperbolehkan dan juga dekat kepada nafsu, ini kita lebih bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tercela dan diperbolehkan selama kita benar-benar berhati-hati dan senantiasa berusaha untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan sebab misalnya kecantikan ini tidak menjerumuskan kita atau membuat kita lupa diri atau membuat kita nanti berlebihan sehingga tidak berani menasihatinya dalam kebaikan. Nah, barakallahu. Baik. Terima kasih banyak atas semua jawaban yang diberikan Ustaz, dan mohon sedikit kesimpulan dari pertemuan kita kali ini tentang bagaimana mempersiapkan menghadapi pernikahan bagi yang sudah nikah maupun yang belum nikah ya Ustaz. Mohon sedikit aja karena kita sudah briefing 10 menit. Jadi mohon kesimpulan kepada Rasulullah. Ya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya yang paling penting dalam persiapan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sebab-sebab yang memudahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena semua kebaikan ada di tangannya, semua kebahagiaan itu adalah miliknya. Maka kalau kita ingin bahagia hidup kita dengan bahagia yang sesungguhnya, baik waktu kita sendiri maupun setelah menikah, apalagi setelah bertambah tanggung jawab kita, maka hendaknya kita dekat dengan sebab-sebab yang memudahkan kebahagiaan itu pada diri kita. Maka demikian kurang lebih kesimpulannya, kita cukupkan ya. Baik. Terima kasih banyak atas kajian yang disampaikan pada siang hari ini, dan sahabat muslim dan Arabi Muslim, insya Allah kita akan kembali dengan mendengarkan kajian ilmiah di Masjid Pogung Raya, Yogyakarta pada maghrib, yakni kira-kira kurang lebih jam 18 nanti insya Allah. Salat Allah dengan beliau Al-Ustaz Abdullah Taslim. Dan kita cukupkan kajian kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya Raja Kita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Mas Isa sebagai reporter. Salam.